Ya. Nah, ini disebutkan bahwa sesuatu yang dilarang ketika orang mengalami satu keadaan ad-darurah, maka sesuatu itu kemudian menjadi boleh, gitu ya. Nah, kemudian kita akan bicara tentang syarat harta warisan. Pokoknya kita sudah bahas beberapa waktu yang lalu bahwa syarat harta yang diwariskan oleh ahli waris kita adalah halal dan legal. Ya, halal secara syariat. Harta yang halal yang antum wariskan kepada para ahli waris antum itu berakibat apa? Keberkahan, hisabnya berhenti. Artinya bebannya nggak berat. Tapi kalau ada sesuatu yang haram kemudian nyangkut kepada ya ahli waris kita, maka yang haram ini yang jadi masalah. Ya, maka calon pewaris dan calon ahli waris harus memastikan harta yang akan kita wariskan atau kita terima daripada harta warisan dipastikan adalah harta yang halal. Kalau sampai pewarisnya tahu tapi ahli waris nggak tahu, ya kemakan kepake, ini yang menjadi bahlek ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi si pewaris ini. Ya, dia kudu halal dan legal. Kemudian tidak tercampur dengan siapa? Dengan milik orang lain. Dulu laki bini kongsi punya usaha. Ketika bininya meninggal dunia, kongsi yang menjadi saham milik bininya itu warisan, mesti dipisahkan. Ya, kalau nggak dipisahin nggak bisa dibagi. Ya, kalau bisa masih nyampur, maka kita khawatir ada harta orang lain yang justru termakan oleh beberapa ahli waris. Padahal ini nggak ada haknya. Ya, nah di antara syarat harta yang wajib dikeluarkan adalah ya pengurusan jenazah kalau bisa pakai hartanya si mayit. Ya, hutangnya dilunasi, kalau ada hibah yang sempat ya terpakai gitu, sudah diberikan, sudah sah hukumnya. Kadangkala ada anak-anak yang mendapatkan rumah, si ayah masih numpang di situ. Ya, maka ketika ayahnya meninggal dunia, maka hibah ini kembalikan kepada si pemilik aslinya. Termasuk wasiatnya. Ya, kalau ada wasiatnya wajib untuk ditunaikan. Wasiat ini maknanya apa? Memberikan harta maksimal sepertiga bagian kepada orang yang bukan ahli warisnya. Ya. Nah, keharaman sesuatu dinilai secara syar'i dari dua sisi. Ya, dua sisi ini untuk menentukan apakah itu adalah harta itu haram, itu enggak perlu harus dua-duanya terpenuhi. Satu saja maka ya haram hukumnya. Pertama adalah apakah sesuatu itu mengandung najis pada materialnya atau tidak. Uang ada najisnya enggak uang? Ada enggak? Kalau nyemplung ke sepiteng ada. Ya. Tapi uang aslinya enggak ada najisnya kan? Ya, tapi dari cara mendapatkannya. Ya, maka dia haram dari cara mendapatkannya. Nah, dua syarat ini itu tidak harus terpenuhi dua-duanya. Satu saja muncul daripada sesuatu itu, ya, maka bisa saja menjadi haram hukumnya. Itu bedanya tuh. Ya, tentang syarat sesuatu itu menjadi haram, apakah dia mengandung najis pada materialnya, ya, kemudian daripada cara mendapatkannya. Ya. Nah, ada beberapa contoh harta haram dalam warisan. Misalnya ada harta ribawi dalam harta warisan. Ya, bagaimana ini harta ribawi ini? Seorang yang punya harta yang bercampur dengan harta hasil riba, maka kalau si ahli waris tahu yang menjadi harta warisannya adalah hanya nilai pokoknya saja. Yang haram tuh nggak boleh dijadikan warisan. Ya, sementara harta haramnya ini dikemanakan? Menjadi milik umum. Ya, haram bagi pelakunya, nggak boleh buat keluarganya, tapi menjadi boleh. Ya, sebagai kepemilikan umum. Alasannya apa? Harta haram itu dianggap harta nggak bertuan. Ya, ini dalil tentang kias. Ada orang nemu barang luqotoh. Antum nemu nih, ya barang temuan. Ya, kalau ada barang temuan kita mau ambil gitu, cari saksi. Ya, yang baik-baik saksinya. Kemudian jangan dihilangkan, jangan disembunyikan, jangan sampai rusak. Kalau ketemu siapa pemiliknya, kembaliin. Wa illa, tapi ketika pemiliknya tidak ada,
fahuwa malullahi azza wa jal yu'tihi may yasha. Maka dia menjadi apa? Menjadi milik Allah. Siapapun Allah berikan, siapa yang Allah kehendaki. Ya misalnya di masjid, orang lalu lalang kan, siapa aja ini. Ya ketemu uang seikat, berapa seikat tuh? Ya 1 juta gitu kan. Nah kita nggak menemukan ciri-ciri yang khas. Apakah uang yang seikat 1 juta tadi gambarnya beda sama ratusan yang lain? Nggak bisa, kita mau ngumumin bingung. Ya tapi kalau kita punya kewajiban mengumumkan, misal ya telah ditemukan barang, ya nggak usah disebutin tuh barangnya uang gitu ya. Nah, ini bagi yang merasa kehilangan pada hari silakan menghubungi Mas Bayu misalnya. Tiba-tiba datang nih ke tempat antum, Mas Bayu saya merasa kehilangan. Kehilangan apa? Kehilangan harga diri. Oh saya nggak ketemu harga diri antum itu.